Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila Karisma dengan NRP 066, lalu ada Lina Levia Faiko dengan NRP 091, dan juga Pratnya Pramita dengan NRP 096. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin menunjukkan rancangan alat, yaitu sebuah alat yang dapat mendeteksi kebocoran pipa air menggunakan water flow sensor. Latar belakang dari alat yang coba kami buat adalah pada bulan Januari 2017 terdapat kasus bahwa 3.000 masyarakat Surabaya kesulitan mendapatkan air karena pipa air mengalami kebocoran dan juga butuh perbaikan lama untuk membenahi kebocoran tersebut. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kami ingin merancang sebuah alat yang terpasang pada pipa utama dan juga bisa diletakkan pada pipa distribusi air konsumen untuk mendeteksi kebocoran yang dapat dilihat atau dikontrol secara langsung oleh konsumen. Selanjutnya, beberapa dasar teori yang mendukung dari rancangan alat yang kami gunakan adalah yang pertama tentang fluida. Nah, salah satu cara untuk menjelaskan gerak suatu fluida adalah dengan membagi fluida tersebut menjadi elemen-elemen volume yang sangat kecil atau yang biasa kita sebut partikel-partikel fluida, lalu memberikan koordinat pada partikel fluida tersebut. Nah, selanjutnya, water flow sensor yang kita gunakan terdiri atas bahan katup plastik, rotor air, dan juga sensor efek Hall. Nah, keunggulan dari water flow sensor berbasis sensor efek Hall ini adalah sistem deteksinya non-kontak, sehingga sistemnya tahan lama dan juga outputnya berupa sinyal digital, sehingga mudah diproses dan juga kebal terhadap noise. Selanjutnya, mikrokontroller yang digunakan merupakan Arduino Uno, di mana Arduino Uno ini digunakan untuk rangkaian elektronik yang dapat membaca input, memproses input, dan juga menghasilkan output sesuai yang diinginkan. Selanjutnya ada LabVIEW. LabVIEW adalah National Instrument yang bahasa pemrogramannya menggunakan blok diagram. Nah, aplikasi ini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan PLC dan perangkat lainnya. Nah, pada LabVIEW, user pertama-tama membuat UI atau front panel dengan menggunakan kontrol dan indikator. Nah, yang dimaksud kontrol di sini adalah knobs, push button, dials, dan peralatan input lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan indikator adalah graph, LED, dan juga peralatan display lainnya. Nah, setelah menyusun UI, lalu user nantinya akan menyusun blok diagram yang berisi kode-kode VIS untuk mengontrol front panel. Nah, software review ini terdiri atas 3 komponen utama, yaitu front panel, blok diagram dari VI, kontrol, dan juga function palette. Selanjutnya ada perancangan sistem kontrol dan pembuatan alat. Yang pertama ada blok fungsional sistem, di mana define sumber air, kemudian dipompa dengan menggunakan pompa air jet 100 pada stasiun 1. Terdapat sensor water flow yang telah dihubungkan dengan Arduino Uno dan Ethernet Shield yang nantinya akan disambungkan dengan kabel RJ45 ke komputer. Lalu pada stasiun 2, 3, dan 4 terdapat Arduino Uno beserta Ethernet Shield yang nantinya dihubungkan dengan access point dan sensor water flow. Nah, kemudian ketika air sudah melewati keempat stasiun, maka air akan dibuang ke gentong biru, kemudian data diolah ke dalam bentuk tampilan LabVIEW. Selanjutnya ada perancangan prototipe simulasi kebocoran, di mana terdapat tiang penyangga digunakan untuk menyangga papan triplek tersebut, lalu terdapat meja yang digunakan untuk menopang pompa air jet 100, dan terdapat papan triplek dengan tebal 6 mm yang akan digunakan untuk wadah pipa tersebut. Lalu ada kotak hitam yang berisi mikrocontroller serta Ethernet Shield dan LCD 16x2. Selanjutnya ada konfigurasi Arduino Uno dengan water flow sensor, di mana Arduino Uno dihubungkan dengan water flow sensor dengan cara memasukkan sinyal dari pin 2. Dan di pin ini terdapat fungsi attach interrupt 0 yang berfungsi untuk membuat semuanya menjadi otomatis. Lalu ada konfigurasi Arduino Uno dengan Ethernet Shield, menggunakan Ethernet Shield yang telah kompatibel dengan Arduino Uno, sehingga pemasangan Ethernet Shield pada Arduino Uno hanya dengan digabungkan pada bagian atas Arduino Uno saja.
Gabungan antara Arduino Uno dan Ethernet Shell sering dinamakan Arduino Web Server. Lalu ada penambahan notifikasi, di mana Arduino Uno perangkat dihubungkan dengan modulus SMS beserta notifikasi melalui Wi-Fi yang akan memberikan sinyal berwarna merah secara otomatis ketika aliran melebihi batas yang telah ditetapkan. Nah, lalu ada perancangan perangkat lunak atau software. Di sini ada pemrograman pembacaan water flow sensor. Penerapan pada pemrograman sensor water flow menggunakan aplikasi Arduino IDE, 4 water flow sensor yang akan membaca aliran air pada 4 titik pada saluran pipa. Untuk sensor flow pertama diberi nama flow 1 dan seterusnya berurutan yaitu flow 2, flow 3, dan flow 4. Selanjutnya dibuat program yang akan membaca debit pada 4 sensor. Kemudian program diupload ke 4 Arduino Uno yang telah disiapkan. Nah, ketika terjadi perbedaan aliran air pada titik pipa, maka akan ditampilkan oleh LabVIEW yang akan muncul notifikasi pemberitahuan. Selanjutnya ada perancangan software LabVIEW. Pada perancangan software LabVIEW, yang pertama dirancang yaitu membuat blok diagram, setelah itu merancang front panel, lalu membuat tampilan front panel. Cara memasukkan gambar pada front panel LabVIEW prinsipnya tinggal di drag and drop. Untuk mendapatkan gambar yang tersedia oleh LabVIEW, caranya yaitu yang pertama, pada front panel LabVIEW, klik menu Bar Tools, lalu pindahkan kursor ke menu DCS Module, lalu klik Image Navigator. Nah, selanjutnya pada menu Image Navigator, pilih gambar lalu drag and drop gambar yang dibutuhkan. Nah, dapat dilihat dari waveform graph yang berfungsi untuk menampilkan grafik pada kebocoran di titik A, B, C, dan grafik pada setiap sensor. Selain itu, terdapat nilai bit yang dihasilkan pembacaan setiap sensor. Pada front panel juga terdapat lampu indikator ketika ada kebocoran di titik A, B, C, dan dilengkapi juga DCS modul yang berbentuk menyerupai pipa, sensor, dan tangki air. Selanjutnya ada pengujian dan analisa alat. Pengujian dan pengukuran pada prototipe meliputi pengujian water flow sensor, pengujian Wi-Fi, dan pengujian prototipe tersebut. Pada kalibrasi water flow didapatkan bahwa dari pengujian keempat sensor memiliki rata-rata error yang berbeda-beda. Untuk rata-rata error keempat sensor adalah 2,1435%, 2,2635%, 2,1435%, dan 2,1435%. Pada pengukuran water flow sensor satu titik, didapatkan hasil pengujian tersebut adalah keempat water flow sensor membaca aliran air tersebut cenderung sama dengan keadaan tertentu dengan cara membandingkan hasil pengukurannya. Kemudian pada pengujian stop valve didapatkan hasil pengujian stop valve adalah kemampuan pipa yang optimal adalah 53 derajat dikarenakan ketika uji coba masih belum terjadi kebocoran di setiap sisi pipa. Sedangkan jika menggunakan kondisi lebih dari itu, maka pipa akan rusak. Kemudian pada pengujian kebocoran didapatkan hasil pengujian tersebut adalah ketika terjadi kebocoran di titik 1, maka akan memperubah nilai flow pada sensor flow 1, flow 2, flow 3, dan flow 4. Sedangkan jika letak kebocoran berada di tengah-tengah sensor water flow seperti kebocoran di titik B, yaitu berada di posisi antara flow 2, flow 3, dan flow 4, maka nilai flow 1 tidak berubah. Namun yang mengalami perubahan adalah flow 3 dan flow 4. Selanjutnya, pada pengujian koneksi internet dilakukan dengan menyamakan setting IP atau Internet Protocol. Dalam hal ini, pengujian komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu pengujian komunikasi Ethernet pada board Arduino Uno dan pengujian komunikasi Ethernet dengan software LabVIEW. Dan didapatkan hasil bahwa Ethernet Shield yang tersambung pada komputer telah siap digunakan. Ketika mengirim perintah ping nomor IP address pada kolom command prompt, maka komputer akan memunculkan informasi bahwa nomor IP address telah bekerja. Nah, selanjutnya didapatkan kesimpulan, yaitu yang pertama, ketika terjadi kebocoran akan mengirimkan sinyal merah sebagai notifikasi aliran berlebih. Yang kedua, ketika terjadi kebocoran, maka nilai sensor yang letaknya berada di setelah kebocoran nilainya akan turun, sedangkan sensor yang berada di sebelum kebocoran penurunannya tidak banyak. Yang ketiga, setiap sensor dengan tipe yang sama memiliki sensitivitas yang berbeda, sehingga harus mengganti rumus di program agar mendekati nilai yang sama. Yang keempat, konstruksi prototipe mempengaruhi hasil pembacaan sensor water flow. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.